Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 4 materi. Yang pertama yaitu ada pembinaan dan pengembangan PTK, yang kedua ada kenaikan pangkat PTK, yang ketiga ada evaluasi kinerja PTK, dan yang terakhir yaitu ada peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama saya akan membahas tentang pembinaan dan pengembangan PTK. Menurut Purwan, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha membudayakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan kependidikan. Yang kedua ada pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkat laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga ada pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatkannya konstruksi setiap individu terhadap organisasi pendidik atau sistem sekolah. Yang keempat ada pembinaan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang terakhir yaitu pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas tentang kenaikan pangkat PTK. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat ini. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jeripayah pengabdiannya. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan, yaitu yang pertama ada 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua yaitu 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat. Yang pertama yaitu ada kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkatnya. Yang kedua ada kenaikan pangkat pilihan. Pangkat ini diberikan pada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga ada kenaikan pangkat istimewa, diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa, baik menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Selanjutnya ada kenaikan pangkat pengabdian, sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya. Selanjutnya ada kenaikan pangkat anumeria. Kenaikan pangkat ini setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Selanjutnya ada kenaikan pangkat dalam tugas belajar
Kenaikan pangkat ini diberikan dalam bahasa jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum bersangkutan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada kenaikan pangkat pejabat negara. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara. Selanjutnya ada kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan atau diperuntukkan kepada instansi lain. Selanjutnya ada kenaikan pangkat dalam wajib militer. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Selanjutnya yang terakhir yaitu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Pangkat ini diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan belajar sesuai dengan surat tanda tamat belajar yang dilaksanakannya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan atau objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga kependidikan yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar prestasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa tujuan dalam kinerja PTK ini, yaitu yang pertama ada menentukan tingkat kompetensi seorang guru, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Selanjutnya ada menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Selanjutnya ada menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang terakhir menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Selanjutnya yaitu ada sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua ada reliable, yaitu tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga ada praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dan relatifnya mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Selanjutnya yaitu ada prinsip evaluasi kinerja PTK, yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua ada berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Yang terakhir yaitu berlandaskan dokumen PK guru, yaitu penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik. Harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Satu lagi tentang dilaksanakannya secara konsisten. Dilaksanakannya secara konsisten itu yaitu dengan secara teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Materi terakhir yaitu peran guru dalam administrasi PTK.
Dalam administrasi kepegawaian lebih difokuskan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai sebagai negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto yaitu yang pertama ada membuat buku induk pegawai, yang kedua ada mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga ada membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga administrasi lainnya. Yang keempat ada membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kelima membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang terakhir yaitu mempercepat surat keputusan kepala sekolah tentang proses KHM, surat tugas, surat kuasa, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.